Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan surat Al-Kahfi ya, mulai dari ayat 9 sampai ayat 31. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, ibu-ibu mohon kiranya membuka terjemahan yang bisa sedikit membantu untuk melihat bagaimana kita memahami maksud dari surat-surat atau ayat-ayat dari surat Al-Kahfi ini. Tentu surat Al-Kahfi ini sebagaimana yang sudah biasa kita baca pada malam Jumat ataupun hari Jumat, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan keutamaannya, maka mudah-mudahan akan semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita, dan semakin mencintai ayat-ayat dalam Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ibu-ibu, kita masuk kepada ayat 9 sampai 26 terlebih dahulu, di mana ayat-ayat ini lebih menekankan tentang cerita Ashabul Kahfi itu sendiri. Ya, dari ayat-ayat ini nanti akan kita dapati bagaimana Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang sesungguhnya, yang kemudian berapa lama dia berada di dalam dan bagaimana menghadapi kondisi di luar dan seterusnya. Jadi kita mulai ya ibu-ibu, mulai dari ayat 9. Tapi sebelum memulai dari ayat 9, kita lihat ada sebab turunnya ayat ya, karena pada surat ini kita dapati ada kondisi di mana ayat ini turun ya, sebelumnya telah disebutkan ya kisah Ashabul Kahfi. Dari Muhammad Ibnu Ishaq menyebutkan sebab turunnya ayat tentang kisah Ashabul Kahfi ini secara rinci, itu beliau mengatakan bahwa ada Nadhr ya, dia mengatakan Nadhr bin Harith, salah satu setan kaum Quraisy ya. Kenapa disebut setan itu karena posisi betul-betul sangat membenci ya keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ulang ya ibu-ibu. Nadhr bin Haris ya, dia merupakan salah satu dari kaum Quraisy ini, pernah menyakiti Rasulullah SAW dan mengikrarkan permusuhan terhadap beliau. Dia mendatangi Hirah dan mempelajari cerita-cerita tentang Rustam dan Esfandiar. Rasulullah SAW jika sedang duduk dalam sebuah majelis yang menyebutkan nama Allah di dalamnya, menceritakan tentang azab yang diterima umat sebelum mereka, maka pasti Nadhr ini senantiasa hadir untuk menentang isi majelis kaum yang sambil berkata gitu ya, wahai Quraisy, demi Allah, sesungguhnya aku lebih pandai. Pandai apa? Pandai bercerita. Gitu ya. Daripada siapa? Daripada si Muhammad. Daripada Muhammad itu. Mari perhatikan baik-baik. Aku akan menceritakan kepada kalian dengan cerita yang lebih bagus daripada ceritanya. Nadhr kemudian menceritakan tentang raja-raja Persia yang pada saat itu yang kita tahu bahwa adik kuasa pada saat itu adalah Persia dan Romawi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kaum Quraisy itu mengutus Nadhr, juga turut bersamanya Utbah bin Abi Mu'aid menemui para rahib Yahudi di Madinah. Kaum Quraisy tersebut berkata kepada mereka berdua, tanyakan kepada mereka tentang Muhammad dan sifatnya. Jadi ini adalah cerita yang berulang, diingatkan. Kalau kamu mau tahu benar atau enggaknya Muhammad itu seorang nabi, maka tanyakan tentang 3 hal.
gitu ya. 3 hal itu apa yang perlu ditanyakan? Tentang pemuda yang pergi dari masa pertama bukan karena keinginan mereka, kisah mereka itu sungguh menakjubkan. Dan yang kedua tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia hingga telah ya tiba di barat dan timur belahan dunia, sebagaimana cerita tentang dirinya tersebut. Kemudian yang terakhir, tanyakan kepadanya tentang ruh. Apakah ruh itu sebenarnya? Jika dia mampu menjawabnya, maka dia adalah seorang nabi. Jika dia tidak mampu menjawabnya, maka boleh dikatakan dia adalah nabi jadi-jadian. Seperti itulah yang diarahkan oleh para rahib Yahudi pada saat Nador ini bertanya. Ya, kemudian apa yang disampaikan? Mereka semua ya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beramai-ramai menjumpai Rasulullah dan menanyakan kepada hal tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebut ya, besok aku akan menceritakan tentang itu semua. Makanya di ayat ini ya, ibu-ibu bisa lihat di awal-awal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kondisi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut kata-kata atau kalimat insya Allah kepada Nador dan para pengikutnya ya, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda petik peringatan kepada Rasulullah SAW ya, berharap besoknya itu dia mendapatkan wahyu dari Allah, ternyata tidak dapat sampai akhirnya kurang lebih 13-15 hari ya, ada yang menyebutkan 13 hari dan juga ada menyebutkan 15 hari ya. Jadi kita lihat nanti Allah mengingatkan kepada Rasulullah gitu ya, tidak layak bagi seorang nabi itu untuk meyakinkan tentang segala sesuatu besok hari tanpa mengucapkan insya Allah ya. Nanti insya Allah kita akan membahas ini pada poin-poin di ayat-ayatnya ya. Jadi seperti tadi ya, mereka kerumunan dari Nador dan para pengikutnya itu meninggalkan Nabi. Kemudian selama 15 malam gitu, ada juga yang menyebutkan 13 malam, penduduk Madinah Mekah pun beramai-ramai ya, tapi nggak dapet juga gitu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan besok gitu. Kata-kata besok itu kan berarti sesuatu yang dekat gitu ya. Tapi ternyata setelah 15 hari ya, sudah malam ke-15, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya gelisah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan berita apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian datanglah malaikat Jibril diutus oleh Allah dengan membawa surat Ashabul Kahfi ini. Di dalam surat tersebut ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas kesedihannya terhadap kondisi penduduk Mekah, yang juga terdapat di dalamnya berita tentang para pemuda Ashabul Kahfi dan tentang seorang laki-laki yang telah berkeliling dunia. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ini rahib Yahudi itu memberikan penjelasan tentang tiga cerita. Satu cerita tentang permasalahan Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir, kemudian yang ketiga itu adalah bercerita tentang Zulkarnain ya. Nah itu, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah hingga berlalu dari sumpahnya tersebut selama 40 malam. Kemudian Allah menurunkan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada ya. Jadi jangan sampai gitu kalimat-kalimat yang memang kita melakukan perjanjian kepada seseorang gitu ya, kemudian kita tidak menyertakannya dengan kalimat insya Allah, cuman sekedar besok begitu ya. Ya ini perlu berhati-hati. Nah ibu-ibu, bisa kita perhatikan bagaimana tafsir secara global terkait dengan kisah Ashabul Kahfi ini. Kita tahu kisah Ashabul Kahfi ini telah dituangkan di dalam Al-Quran bahwa mereka hidup di dalam gua selama berapa? Selama 309 hari. Ya, disebutkan mohon maaf. 309
300 hari itu berkaitan dengan perhitungan Qamariyah ya. Sementara kalau hitungan Hijriyah itu disebutnya 309 hari itu berdasarkan Qamariyah, kalau berdasarkan Hijriyah itu ya dia disebutnya 300 hari. Karena perbedaan setiap 100 hari itu ya ada perbedaan kurang lebih setiap 3 tahun itu 100 tahun itu perbedaannya 3 hari. Jadi kita dapati ya bahwa di dalam ayat ini am hasibta anna ashabal kahfi warraqim, ini menunjukkan kaum tersebut ya merasa takjub dengan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu ujian atas kenabian beliau. Jadi beliau itu akan diterima kenabiannya oleh masyarakat sekitar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menjawab kisah tentang Ashabul Kahfi ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa pemuda Kahfi tersebut hanya satu-satunya tentang tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Jadi Allah ingin mengingatkan ya bahwa kekuasaan Allah itu jangan kita lihat dari cuma bacaan atau cerita dari Ashabul Kahfi semata, tapi masih banyak hal-hal yang lain ya, lebih besar dari sekedar berbicara tentang Ashabul Kahfi gitu ya. Sesungguhnya apa yang ada di dunia, ada yang penciptaan di langit dan di bumi, itulah sesungguhnya yang lebih agung, sesuatu yang lebih agung, lebih menakjubkan daripada hanya sekitar surat Kahfi. Tapi bukan berarti kita meremehkan tentang kisah Kahfi ini gitu ya, karena banyak di sebagian besar masyarakat ya menganggap besarnya surat Al-Kahfi ini tapi menyepelekan surat-surat yang lain gitu ya. Jadi pada prinsipnya salah satu kekuasaannya adalah mampu menjaga sekelompok manusia agar tetap hidup tanpa makan dan minum selama ratusan tahun. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Ya, kemudian adapun yang disebut Ar-Raqim itu ya, itu adalah nama anjing. Ya, nama anjing dari yang ikut pada kondisi masuk ke dalam goa. Walaupun ada yang menyebutkan seperti Ibnu Katsir yang namanya Raqim itu adalah batu prasasti. Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah wahai Rasulullah saat para pemuda itu membawa agama. Mereka melarikan diri dari kaumnya agar tidak berpaling dari agama tersebut. Mereka berlindung ke dalam goa di sebuah gunung untuk bersembunyi dari kaum mereka dan menyembah berhala. Saat memasuki goa mereka memohon kepada Allah. Apa doa yang mereka mohonkan ya? Karena apa? Mereka pada saat hendak memasuki goa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka minta rahmat dari Allah, minta kasih sayang kepada Allah ya, dengan kata-kata ini, berilah kami ya Allah rahmat dari sisimu. Maknanya apa? Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat yang dengan itu engkau mengasihi kami dan menyembunyikan kami dari kaum kami. Jadi nanti kita dapati ceritanya bahwa mereka melarikan diri untuk mempertahankan nilai-nilai ketauhidan mereka. Mereka tidak berkuasa, tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi penguasa pada saat itu. Dan yang notabene-nya mereka adalah lebih cenderung menyembah berhala. Dan kalau ada orang yang mengajarkan atau tetap dengan ketauhidan, pasti mereka akan mendapati hukuman dari penguasa pada saat itu, ya minimal dengan cara dirajam ya, dan yang lebih kejam lagi adalah dengan cara dicincang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan harapan Allah memberikan karunia rahmat ya kepada mereka. Kemudian dilanjutkan, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Yang artinya apa? Jadikanlah ujian kami ini sebagai petunjuk hidup. Ya, petunjuk untuk dijadikan masuk ke golongan orang-orang yang mendapat hidayah, bukan orang-orang yang sesat. Juga golongan orang-orang yang
tidak pernah merasakan kebingungan. Jadi mereka itu mempertahankan nilai-nilai akidahnya, sehingga mereka berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi mereka. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami jadikan tidur yang nyenyak dialami mereka pada saat mereka memasuki goa, ya. Jadi pada saat mereka memasuki goa itu sama sekali mereka tidak merasakan adanya suara-suara apapun yang akhirnya mereka bisa tertidur lelap, yang nantinya kita dapat ketahui mereka ketika bangun dari tidur menganggap bahwa mereka hanya tidur setengah hari gitu ya. Nah itu padahal mereka sudah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Thumma ba'athna lina'lamu ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur, ya, agar terlihat oleh manusia sesuatu yang pasti dari Allah. Jadi pasti ketika hitungan waktu yang sangat panjang sudah banyak terjadi perubahan-perubahan yang ada di dalam diri mereka, kemudian lingkungan mereka, wabil khususnya lingkungan mereka. Kenapa? Karena selama 309 tahun itu pun mereka berada di goa, mereka masih tetap diberikan seperti mereka pertama kali masuk ke dalam goa itu. Baju mereka tidak lusuh, kemudian wajah mereka tidak berubah, sementara kehidupan di luar dari goa itu sudah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati kisah ini nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya, Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita tentang hal Ashabul Kahfi ini dengan kebenaran. Ya, tanpa ada rekayasa, ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang mengakui ketauhidan atau keesaan Tuhan mereka, ya. Jadi ketika mereka mempertahankan nilai-nilai ketauhidan, maka pada saat yang bersamaan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menerima petunjuk yang membuat mereka semakin teguh terhadap akidah, ya, semakin bersemangat menuju Allah dan mengutamakan amal-amal soleh dalam beramalnya. Dan hal ini merupakan isyarat tentu saja, ya, bahwa para pemuda tersebut lebih menerima kebenaran dan hidayah daripada orang tua yang sombong dan tenggelam dalam agama batil. Jadi inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemuda Al-Kahfi ini. Mereka tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai tauhid, sementara para sesepuh dari Quraisy tetap memeluk agama mereka dan tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Jadi diriwayatkan jelas, ya, dari Ibnu Abbas yang dimana beliau berkata, ya, Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali dia seorang pemuda, ya. Jadi karena memang seorang pemuda itu adalah orang yang paling memungkinkan untuk survive, ya, paling mudah untuk menerima segala sesuatu perubahan gitu ya. Perubahan dalam artian ketika itu adalah kebatilan menuju kepada terang benderang dan hidayah Allah. Ya, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim, ya. Jadi disebutnya pemuda, ya, pemuda, sehingga makanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun adalah para pemuda. Wazidnahum huda, ya. Selanjutnya Allah berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, menjadi dalil bahwa iman dapat bertambah dan kekuatannya berbeda, ya, antara orang-orang yang tentu mereka tidak memiliki iman. Karena apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya itu dengan ketaatan, ya, sementara berkurangnya itu pasti disebabkan karena kemaksiatan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat zaman atau pada masa mereka hidup seperti apa, ya. Telah disebutkan waktu kita membahas yang pertama, ya, sekelompok pemuda itu memeluk agama Pak Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi mereka adalah
kelompok yang berada atau hidup setelah Nabi Isa tapi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir menyebutkan ya bahwa hidup mereka itu munculnya agama Nasrani ya. Jadi di mana Nabi Isa menjadi pegangan dari kehidupan. Maaf Ibu, ada sedikit kendala teknis. Ya, jadi Ibnu Abbas ya, Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa para pemuda tersebut hidup pada masa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang lalim, yang mana mereka mengajak menyembah berhala. Saat itu mereka dalam kondisi yang tidak nyaman, akhirnya mereka dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam goa. Tapi sebelumnya mereka itu sempat keluar dan akhirnya mereka ketemu masing-masing dan berencana keluar gitu ya dari tempat kediaman mereka. Kemudian akhirnya mereka sepakat keluar, namun tidak ada satupun di masyarakat itu yang mengetahui tempat persembunyian mereka. Rabbuna Rabbus samawati wal ard ya. Kemudian mereka pergi ke dalam goa, yang kemudian sampai berada di dalam goa itu mereka dicari-cari oleh keluarga, dan akhirnya raja memutuskan kalau seandainya mereka keluar itu ya bukan karena kejahatan dan tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya mereka diminta oleh raja untuk membuat seolah-olah seperti ada prasasti. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita dapati tentang keteguhan hati mereka dalam memegang ketauhidan. Makanya di dalam ayatnya jelas, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna. Kami kuatkan kesabaran mereka untuk berbeda dengan kaum mereka, dan kami teguhkan hati mereka atas akidah yang benar. Kami juga menganugerahkan kepada mereka kekuatan tekad ya, hingga mereka rela meninggalkan kehidupan yang nyaman dan bahagia yang dirasakan kaumnya. Karena memang kaumnya itu ya, masyarakat di negerinya itu adalah para penyembah berhala, dan berkaitan dengan urusan dunianya itu tidak dilepaskan. Saat itu mereka menghadapi Raja Dicyanus. Ya, nama rajanya itu adalah Raja Dicyanus yang sangat lalim, yang mendorong rakyatnya hanya untuk menyembah patung dan berhala saja. Nggak boleh gitu ya, yang diketahui kalau ada yang menghantarkan kepada ketauhidan. Kemudian memang raja yang zalim ini akhirnya mengajak kepada rakyatnya untuk menyekutukan Allah. Ya, tapi sekali lagi para ashabul kahfi ini selalu mengemukakan ya, Tuhan kami adalah Rabbuna Rabbus samawati wal ard gitu ya. Tuhan kami adalah Tuhan Rabb semesta alam, dimana kami tidak akan pernah meminta kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemuda tersebut telah mengikrarkan pada bagian pertama dari ucapan mereka, Rabbuna Rabbus samawati wal ard ya. Jadi ini merupakan bentuk tauhid uluhiyah, di mana semua agama dalam tanda petik ya, semua manusia mempercayai adanya Tuhan di langit dan di bumi. Tetapi ketika mereka menyebutkan lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia, sebagai bentuk tauhid rububiyah, inilah yang ditolak oleh para penyembah berhala. Karena mereka masih menyembah kepada selain ilah-ilah yang lain gitu ya. Ilah Allah itu mereka masih melakukan penyembahan ya, wabil khusus kepada patung dan berhala. Ya, kata-kata lan ini menunjukkan tidak akan pernah terjadi pada kami bahwa kami akan menyembah kepada selain Allah. Masya Allah ya. Kemudian laqad qulna idzan syatata. Maksudnya apa? Jika kami menyeru selain Allah, kami sungguh telah mengatakan hal yang batil, dusta, dan penuh kebohongan. Jadi mereka ingin menegaskan bahwa kalau kami mengambil langkah menyembah berhala atau menyekutukan Allah, maka berarti kami telah mendustainya. Asyatata di sini artinya melampaui batas ya, sesuatu yang besar gitu ya, sungguh dia telah melampaui batas. Kemudian di sini ibu-ibu dilanjutkan
bagaimana kecaman para pemuda Ashabul Kahfi terhadap penyembahan berhala oleh kaum mereka. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Artinya para pemuda Kahfi tersebut berkata ya tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya yang pada saat itu ada pada masa Raja Dicyanus ya. Dapatkah mereka memberikan hujah yang jelas bagi kebenaran perbuatan mereka menyembah Tuhan-Tuhan batil dan imajinatif tersebut? Dapatkah mereka mendatangkan dalil yang benar? Jadi para Ashabul Kahfi ini menggugat ya, seolah-olah memberikan pertanyaan kepada kaumnya itu ya, kalau misalnya benar Tuhan-Tuhan yang batil itu bisa memberikan manfaat dan lain sebagainya, maka tunjukkan gitu ya, jika memang apa yang engkau sembah itu adalah sebuah kebenaran. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berargumentasi dengan ketiadaan bukti bagi ketiadaan objek yang dibahas merupakan metode yang benar secara nalar dan logika, karena memang pertanyaan itu perlu dipertanyakan oleh para Ashabul Kahfi ini. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Tidak ada seorang yang lebih zalim selain orang yang mengada-ngada kebohongan tentang Allah dan menyatakan adanya sekutu baginya. Mereka adalah kaum yang zalim dan dusta dengan ucapan mereka tersebut ya. Nah, salah satu tentu saja hal yang sangat diingatkan itu merupakan perbuatan zalim. Kemudian salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada para pemuda tersebut adalah sikap raja mereka yang sebelumnya mengancam mereka, tetapi kemudian raja memberi mereka waktu untuk memikirkan kembali kondisi mereka, karena mereka sebelum keluar dari negerinya itu mereka tetap mempertahankan ketauhidannya hingga raja itu memberikan istilah masa tangguh ya, suruh berpikir. Nah, padahal pada masa tangguh itulah para pemuda Ashabul Kahfi ini mendapat peluang emas dan mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Jadi ini cara brilian yang mereka ambil gitu ya, ketika diberi masa tangguh untuk berpikir, justru mereka melarikan diri karena ingin mempertahankan nilai ketauhidan. Inilah yang dianjurkan di dalam syariat. Jika terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, hendaknya seorang hamba boleh meninggalkan masyarakatnya demi menyelamatkan agama. Ini adalah salah satu di antara syariat yang diperbolehkan. Hampir saja sebaik-baik harta seseorang dari kalian adalah sekawanan domba yang dia bawa ke puncak gunung dan tempat yang sering turun hujan demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Maksudnya diperbolehkan untuk melakukan uzlah ya, untuk mempertahankan nilai-nilai agama gitu ya, daripada pada saat itu dia tidak mendapatkan keleluasaan untuk untuk mempertahankan ketauhidannya. Kemudian kita lihat lagi ibu-ibu di ayat ini menceritakan tentang pengasingan para pemuda Ashabul Kahfi dari kaumnya. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ingatlah wahai Ashabul Kahfi, ucapan yang berasal dari diri sebagian kalian kepada sebagian yang lain ketika kalian bertekad melarikan diri demi agama kalian, lalu kalian memutuskan untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari mereka ya, secara jasmani, ruangan dan waktu ya, serta uzlah secara maknawi berupa sikap penolakan untuk mengikuti agama dan penyembahan selain Allah. Illallah ini menunjukkan sebuah mereka intinya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai uluhiyah ya, nilai-nilai rububiyah. Mereka tidak mau menyembah kepada selain Allah. Kemudian para pemuda di dalam goa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkena matahari secara langsung. Masya Allah ya, luar biasa. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru ya, artinya kamu ya diberikan gambaran oleh Allah kepada Rasulullah SAW saat matahari terbit, sinarnya condong ke sisi sebelah kanan goa. Mereka sehingga terik mataharinya itu berkurang karena posisi matahari lebih tinggi, sehingga tidak ada sinar yang tersisa
di tempat seperti itu ketika dia tergelincir. Pada saat matahari terbenam, kamu lihat sinarnya jauh dan meninggalkan mereka tanpa mendekati mereka sama sekali dan beralih kepada arah kiri. Posisi mereka sesungguhnya berada di dalam goa yang luas dan di tengahnya, sehingga sebenarnya itu matahari sangat mungkin masuk ke dalamnya, tetapi semua itu atas izin Allah gitu ya. Gua tersebut yang terletak di tempat yang tidak terpapar oleh sinar matahari baik waktu terbit maupun terbenam. Ya, sekali lagi karena ini merupakan skenario Allah ya, yang ingin membuat mereka tetap berada dalam kenyamanan dalam tidurnya. Kemudian di dalam kisah ini juga didapati kekuasaan dan pertolongan serta kasih sayang Allah kepada mereka. Dzalika min ayatillah. Sesungguhnya keberadaan para pemuda kahfi yang berada di dalam goa, yang mereka dijaga dari sinar matahari, kemudian dihindari dari sengatan itu ya, tidak lain merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan. Hal itu menunjukkan tentu saja bahwa Allah juga senantiasa menjaga hamba-hambanya yang ikhlas dan menjaga ketauhidannya demi menjalankan agama yang benar, sedangkan penyembah berhala dan kemusyrikan tentu akan mendapatkan jalan sebaliknya. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberi taufik untuk mendapatkan petunjuk melalui tanda-tanda kebesaran dan bukti-buktinya, ya pasti Allah berikan petunjuk kepadanya. Ya, hal inilah yang didapati oleh pemuda kahfi. Ya, dialah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Merekalah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kenapa? Karena mereka adalah pejuang kebenaran. Mereka adalah orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi orang yang bahagia itu adalah orang yang dipilih Allah, ya. Jadi tidak bisa sembarangan, ya. Makanya kisah Ashabul Kahfi ini merupakan juga orang pilihan, ya. Kemudian wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Siapa yang disesatkan oleh Allah dengan cara tidak diberi taufik dan tidak diberikan hidayah, ya, mereka itu telah memilih seburuk-buruknya pilihan. Jadi tentu berbeda orang yang diberi hidayah dengan orang yang telah mengambil kesesatan, ya. Kenapa? Karena kita perlu memahami menyerahkan sepenuhnya perkara hidayah dan kesesatan itu memang hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita adalah berikhtiar, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita jaga apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah untuk kita jaga, dan kita tinggalkan apa yang menjadi satu hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kita jaga. Ya, kemudian wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Ya, saat kamu melihat mereka langsung, pasti kamu akan mengira kalau mereka itu terjaga. Kenapa? Karena pada saat Allah menidurkan Ashabul Kahfi ini, ternyata Allah tetap memberikan mata mereka tetap terbuka. Jadi seolah-olah mereka lagi memperhatikan sekeliling gitu ya. Padahal mereka dalam keadaan tertidur. Ya, bisa kita bayangkan ya, mata mereka terbuka gitu ya. Padahal mereka itu dalam keadaan tidur nyenyak. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Salah satu kasih sayang Allah gitu ya. Mereka itu tertidurnya sangat pulas, tetapi mereka tidak merasakan kalau badan mereka itu dibolak-balik. Siapa yang membolak-balikkan? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para malaikat. Jadi kedudukan mereka itu ya boleh dikatakan maksudnya bolak-balik lah ya. Terbayang ya dengan kondisi 309 tahun itu tanpa bolak-balik. Orang sakit aja dengan kondisi telentang itu lecet-lecet bagian belakangnya atau sampingnya, dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan bagi mereka dengan cara apa? Mereka dibalik-balikan oleh Allah ya, miring ke kanan, miring ke kiri ya, seperti itu. Kemudian wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid.
Anjing para pemuda Ashabul Kahfi yang setia mengikuti mereka dengan ilham dari Allah. Bertugas ngapain? Menjaga mereka dengan membentangkan kedua tangannya di teras atau di pintu goa guna menjaga pintu mereka. Jadi kelayakan sebagaimana seekor anjing gitu ya. Dia jaga persis di depan pintu goa dan posisinya seperti orang yang tidak tertidur padahal juga tertidur gitu. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'bah, ya. Seandainya kamu melihat ya mereka langsung, pasti kamu akan berbalik arah dan melarikan diri dari mereka. Hatimu juga akan dipenuhi rasa takut dan terkejut karena Allah sengaja meletakkan kewibawaan pada mereka. Jadi Masya Allah ya, tujuannya agar tidak seorang pun yang melihat mereka kecuali merasa takut karena wibawa mereka itu hingga selesai tidur yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya di sini hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat mulia dan rahmat yang sangat luas yang Allah berikan kepada mereka. Allah menjadikan peristiwa mereka itu ya sebagai bukti nyata dan dapat dirasakan oleh manusia atas kekuasaannya dan membangkitkan kembali mereka seperti semula. Jadi mereka itu dibangunkan setelah 309 tahun, wa kadzalika ba'atsnahum, ya, setelah ditidurkan selama 309 tahun kemudian mereka dibangunkan ya. Kemudian mereka ingin mengetahui bagaimana kebutuhan mereka untuk makan dan minum begitu ya. Jadi mereka itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka mengira bahwa mereka itu tidur hanya sebentar gitu ya. Labithna yauman au ba'da yaum, ya. Saling bertanya sebelumnya ya, itu sebelumnya saling bertanya-tanya mereka. Liyatasaalu faqala qailum minhum kam labithum. Kalau gitu kita udah berapa lama sih nih tidur gitu ya. Nah, karena perkiraannya itu tidurnya setengah hari karena mereka masuk ke dalam gua itu di pagi hari dan mereka bangun di sore hari ya, waktu matahari menjelang tenggelam. Makanya mereka beranggapan tidurnya mereka itu baru ya dari pagi sampai menjelang sore, kan berarti cuma seharian ya, setengah hari gitu, nggak nyampe pun setengah hari. Tapi ternyata mereka ditidurkan begitu lelapnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ba'da yaum ya, yang maksudnya mereka tuh masih duga-duga berapa lama sih ya mereka tidur ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, ya, mereka itu sepakat bahwa Allah lah yang mengetahui tentang kondisi diri mereka ya dan berapa lama mereka berada di tempat itu. Masya Allah ya, begitu tingginya keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka bangun, maka apa yang dilakukan? Ada perwakilan dari mereka ya, diminta untuk keluar beli makanan ya. Mereka mengumpulkan uang yang mereka punyai gitu ya. Di sini nanti akan kita dapati sebuah hukum bolehnya mewakilkan perwalian gitu ya, boleh dikatakan kalau dalam bisnis atau dalam hukum ekonomi Islam itu ada yang disebut wakalah, perwakilan gitu ya. Nah, di sini mungkin kita menyebutnya bisa jadi juga just tip gitu ya, ada bentuk-bentuk seperti itu. Mereka ngumpulin duit gitu ya, kemudian belilah makanan yang menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi uang yang kita gunakan itu kita gunakan makan bersama. Kemudian kalaupun ada yang lebih banyak makannya itu nggak apa-apa gitu ya, karena memang itu dalil yang menunjukkan bolehnya ya melakukan perwakalahan ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan ya bahwa mereka kemudian turun ke kota lagi lah istilahnya begitu ya. Kemudian mereka menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka tuh sudah jauh ya, sudah jauh dari saat mereka meninggalkan tempat tersebut.
Ya, kemudian penduduk kota itu mengetahui keberadaan mereka. Ya, namanya juga menggunakan uang ratusan tahun sebelumnya, kemudian wajah mereka sendiri tidak berubah, makanya mereka beranggapan bahwa mereka tidur itu hanya sebentar begitu ya. Padahal ketika mereka turun dari tempat gua tersebut, mereka mendapati perubahan yang sangat luar biasa, terlebih lagi pada posisi mata uang gitu ya. Wa kadzalika asarna alaihim, ya, kami telah menidurkan kemudian bangkitkan, kami pun memperlihatkan kepada manusia mengenai keberadaan dan kondisi mereka. Manusia yang diperlihatkan tersebut adalah mereka yang di dalam hatinya terdapat keraguan pada kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali orang yang telah mati serta ragu dengan hari kiamat. Oleh karena itu ya, di ayat ini dikatakan Allah bangunkan mereka kembali ya, para pemuda Ashabul Kahfi ini untuk apa? Untuk hujah, untuk tanda kebesaran Allah ya, yang diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang sebelumnya mereka adalah penyembah berhala, yang kemudian mereka tidak beriman begitu. Kemudian ibu-ibu dilanjutkan ayatnya, idh yatanaza'una bainahum amrahum, ya. Pada masa itu di mana dulu itu mereka saling berselisih tentang masalah hari kiamat, ada yang mengakui, ada yang mengingkari ya. Kemudian pada saat ayat surat Kahfi ini diturunkan ya, Allah memperlihatkan kepada mereka perihal Ashabul Kahfi sebagai hujah ya, bagi Allah itu mudah ya untuk memunculkan tanda-tanda kekuasaan Allah, membangkitkan manusia yang menghidupkan manusia yang mati, mematikan manusia yang hidup begitu ya. Kemudian banyak hal yang dibesarkan atau untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pendapat penduduk mengenai para pemuda Ashabul Kahfi ya setelah mengetahui perihal itu? Jadi ada dua kelompok nih ya. Kelompok yang pertama ada yang mengatakan mereka adalah golongan kafir dari penduduk kota tersebut. Kita tutup saja pintu goa mereka dan kita biarkan mereka memeluk agama kita. Selanjutnya kita bangun di atas gua tersebut sebuah bangunan tepatnya persis di depan gua mereka. Tujuannya agar tidak satupun manusia yang dapat masuk ke dalamnya dan demi menjaga mereka. Ya, tapi ada juga yang pendapat kedua, ya kelompok kedua, yaitu orang-orang Muslim. Berikut rajanya yang lebih berhak atas pengurusan para pemuda tersebut dan dalam pembuatan bangunan di atas tempat mereka, serta keputusan mereka lebih kuat daripada kelompok yang pertama. Jadi ya kelompok-kelompok ini kan kita memahami ketika sekelompok Ashabul Kahfi itu turun ya ke kota berbelanja, kemudian mereka mendapati perbedaan yang signifikan, kemudian keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh masyarakat setempat ya. Utusan ini akhirnya kembali ke dalam gua ya. Ada cerita yang lain bahwa seluruhnya turun ya ke kota, yang kemudian mereka akhirnya kembali lagi ke goa dan dimatikan seperti halnya saat mereka tertidur pertama kali. Nah itu ya, jadi begitulah kisah yang Allah katakan mudah bagi Allah begitu ya. Berapakah jumlah Ashabul Kahfi ini? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan salah satu rabi'uhum kalbuhum, ya ada 3 orang, 4-nya anjing. Ada yang khamsatun wasadisuhum kalbuhum, ada yang mengatakan 5, 6-nya anjing ya. Tapi ternyata disebutkan di ayat terakhir itu sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Pada ayat ini akhirnya Allah tidak menambahnya lagi, menyebutkan bahwa disepakati jumlah kaum Ashabul Kahfi ini adalah 8 orang ya, 7 orang, satunya adalah anjing gitu ya. Ini sebagai bukti atas kesohihan ya dari kisah Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang dan 1 anjing.
ya. Tapi di ayat ini diakhiri dengan rajmam bil ghaib, ya hanya Allah yang mengetahui lah gitu ya. Kita nggak ada yang bisa mencapai apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, sungguh hanya Allah lah yang mengetahui jumlah-jumlah itu, sebagaimana ketika berbicara tentang masalah tentang sebelumnya itu saat ditanyakan tentang satu permasalahan, ya. Kemudian hal terpenting dalam permasalahan ini, ibu-ibu, bukanlah mengenai jumlahnya, ya. Banyak orang yang berselisih berapa orang, tetapi justru yang harus kita banyak mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini, bagaimana memanfaatkan pelajaran yang disampaikan, yaitu menjaga nilai-nilai ketauhidan, melihat kekuasaan Allah untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran. Ya, janganlah kamu Muhammad berdebat dengan ahlul kitab mengenai Ashabul Kahfi. Ya, karena memang mereka itu akan mencoba mencari-cari celah, ya, agar cerita-ceritamu itu bisa dijadikan hujah untuk melemahkan atau menghinakan gitu ya. Cukuplah bagimu menceritakan kepada mereka persis seperti yang telah diwahyukan Allah. Itu saja, ya, seperti itu. Kemudian wala tastafti fihim minhum ahada. Janganlah kamu Muhammad bertanya kepada seorang pun dari mereka mengenai kisah para pemuda tersebut, ya. Baik pertanyaan untuk sekedar mendebat maupun pertanyaan yang sifatnya benar-benar minta petunjuk. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah SAW diingatkan lebih baik tidak perlu memperlebar pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir gitu. Kemudian bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dan umat Rasulullah SAW agar senantiasa mengaitkan keinginan dengan kehendak Allah. Jadi keinginan kita itu seyogyanya, sebaik-baiknya adalah keinginan yang harus kita selaraskan dengan keinginan Allah. Bukan hanya semata-mata keinginan yang kita mau sendiri, tetapi kita mengupayakan senantiasa mengaitkan keinginan kita dengan keinginan kehendak Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Nadhr tadi, ya, yang kemudian dia ingin menanyakan tentang kisah pemuda Kahfi, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzalika ghada, pokoknya besok gitu ya, tanpa mengucapkan kalimat insyaallah. Makanya di sini diingatkan, wahai Muhammad, jangan pernah kamu mengatakan sesuatu yang telah kamu azamkan untuk mengerjakannya ke masa depan, ya, dengan perkataan aku akan lakukan besok, kecuali harus disertakan pula dengan kalimat insya Allah. Masya Allah, ya, ini sebuah pengingat, ya, bahwa setiap kegiatan kita, aktivitas kita itu perlu kita hadirkan doa. Kita mengetahui sebab turunnya ayat ini ketika Rasulullah SAW gadan uji bukum, ya, besok aku akan menjawab gitu ya, hingga akhirnya wahyu Allah baru turun setelah 15 hari. Wadhkur rabbaka idza nasit, hendaklah kalian itu mengatakan insya Allah jika suatu saat kamu lupa mengucapkannya. Termasuk ini penguat kepada kita sampai hari ini, jika kita punya keinginan-keinginan atas keinginan tertentu, maka kita terlupa mengucapkannya, ucapkanlah walaupun sudah ada jarak waktu yang memisahkan. Ya, Masya Allah ibu-ibu, anggaplah ibu-ibu punya keinginan gitu ya, punya niat, punya maksud gitu ya, tapi lupa mengucapkan insya Allah. Nah, begitu ingatnya itu pas seminggu atau sebulan setelahnya, tidak mengapa,
ya, karena ini sebuah pengingatan dari Ibnu Abbas bahwa walaupun teringat kembali setelah 1 tahun lamanya, maka pengucapan tidak dianggap mengingkari janji yang telah dia ucapkan sebelumnya. Jadi ucapan insya Allah itu bukan menjadi sebuah basa-basi. Kemudian wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Allah akan memberiku taufik untuk hal lain sebagai pengganti apa yang terlupakan itu. Jadi ini adalah penguat buat kita, sebagaimana Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalimat ini menjadi teguran ya kepada Rasulullah. Kemudian waktu yang mereka habiskan di goa ya, ini pemuda kahfi, di mana mereka ditidurkan selama 309 ya, itu disebutkan selama 309 hitungan komariah, sementara 300 tahun menurut hitungan syamsiah ya, karena perbedaan waktu antara komariah dan syamsiah itu terpaut 3 tahun setiap 100 tahunnya ya. Jadi wazdadu tis'a, makanya di sini dikatakan dan ditambah 9 tahun. Masya Allah, luar biasa. Saya membaca surat Kahfi ini nggak akan pernah habis gitu ya, karena begitu besarnya Allah memberikan kekuasaan untuk kita bisa mengambil pelajaran. Qulillahu a'lamu bima labithu. Ya, jika kamu ditanya tentang lama waktu mereka berada di dalam gua tersebut, sedangkan kamu tidak memiliki pengetahuan, maka serahkan kepada Allah ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari ayat 9 sampai 26 ini menunjukkan berita yang paling meyakinkan ya, penjelasan jumlah Ashabul Kahfi dan berapa lama mereka di dalam, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di dalam, seperti apa yang mereka ketahui setelah mereka keluar, itu semua dijabarkan secara global, secara rinci ya, dalam penjelasan surat Al-Kahfi ini. Absir bihi wa asmi ya, kalimat ini termasuk menunjukkan kalimat takjub ya, memang hanya Allah gitu ya yang sesungguhnya maha melihat dan maha mendengar dari apa-apa yang tersembunyi dan apa-apa yang nyata ya. Qatadah mengomentari tentang asmi bihi wa absir, tidak ada satu zat pun yang dapat melihat dan mendengar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Malahum min dunihi min waliyyi wala yusyrika fi hukmihi ahada. Tidak ada selain Allah yang dapat memenuhi segala urusan manusia, dan dia tidak memiliki makhluk yang membantunya. Kemudian sesungguhnya hanya kepada Allah pemilik kekuasaan dalam penciptaan dan memerintah. Tidak ada yang membantah segala keputusannya, karena segala sesuatu itu Allah lah yang berhak memutuskannya. Ya, jadi ibu-ibu, inilah yang bisa tersampaikan. Semoga bisa menjadi penguat bagi kita terkait dengan kisah Ashabul Kahfi ini. Kemudian kita lanjutkan karena waktu kita sangat terbatas ya, yaitu dari ayat 27 sampai 31. Sekali lagi saya mohon bantuan ibu-ibu untuk membaca terjemahannya supaya mempercepat dan memberikan kemudahan bagi ibu-ibu untuk memahaminya. Jadi di ayat 27 sampai 31 ini bagaimana Allah memberikan arahan kepada Rasulullah SAW dan tentu saja kepada kaum mukminin agar senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya, bersabar dengan segala bentuk kesulitan begitu ya, termasuk berhadapan dengan orang-orang kafir ya, karena di masa itu juga dijelaskan, dan termasuk juga bersabar menghadapi orang-orang fakir miskin yang bisa jadi mereka memiliki nilai pemahaman yang berbeda dengan orang-orang kota dalam tanda petik, ataupun orang-orang miskin yang memang memiliki keterbatasan ya, namanya juga orang miskin, memiliki keterbatasan dari sisi hartanya.
Nah, ibu-ibu, di ayat 28 itu ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Wasbir nafsaka. Ya, Salman Al-Farisi dia berkata, sekelompok orang yang diharapkan akan memeluk Islam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Uyainah bin Hisan dan Aqra bin Habis. Mereka membawa jamaahnya lah, kira-kira begitu. Ya, seraya berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, jika kamu bersedia duduk di depan majelis dan menyingkirkan mereka serta bau pakaian mereka. Jadi orang-orang sekelompok yang baru mau masuk Islam ini, yang mereka dari para pembesar, merasa terganggu dengan siapa? Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan kaum muslimin yang miskin. Karena apa? Pada saat itu mereka menggunakan baju yang berasal dari bulu domba yang memunculkan bau yang tidak sedap. Begitu. Kalau kamu menyingkirkan mereka, kami akan duduk di depanmu, ya, dan kami akan menimba ilmu. Maka turunlah ayat ini. Ya, bagaimana Allah memberikan mengancam, ya, apa istilahnya, bagaimana mereka itu memilah-milih gitu ya, orang-orang yang ingin menuntut ilmu, ya. Dan boleh dikatakan Allah tidak mengizinkan Rasulullah SAW untuk memilah-milih siapa yang ingin menuntut ilmu itu. Ya, jadi setelah tadi kita diajarkan tentang untuk mengambil kisah Ashabul Kahfi, ya ibu-ibu, kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan orang-orang beriman untuk melakukan beberapa hal. Apa yang pertama itu ditekankan untuk membaca Al-Quran secara rutin gitu ya. Makanya ini juga menjadi perhatian ibu-ibu buat kita. Jangan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Kemudian apalagi Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk rutin menghadiri majelis, ya, para sahabat Rasul. Ya, jadi diingatkan para sahabat itu untuk senantiasa menjaga majelis-majelis, ya, dimana disitulah muatan untuk mendapatkan hikmah yang sangat berharga. Terutama majelis apa? Majelis yang di dalamnya itu, ya, banyak orang-orang miskin. Jadi di sini disebutkan menghadiri majelis para sahabat Rasul yang miskin. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Upaya ini juga untuk menyampaikan secara terbuka bahwa Al-Quran itu tidak milah-milih gitu ya, tidak pandang bulu. Yang terpenting adalah bagaimana kebenaran itu tersampaikan dan itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini memberikan penjelasan watslu ma uhiya. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca kitabnya, yang mana ketika dibaca kitabnya ini disampaikan kepada manusia secara keumuman, ya, seakan-akan Allah ingin memberikan pesan, bacalah kitab yang telah aku wahyukan ini kepadamu, ya, bacalah kitab yang aku wahyukan ini dan setelah itu ikutilah, ya, kepada atau turunkanlah kepada manusia secara keumuman. Jadi ya, memang tugas Rasulullah SAW diminta untuk membaca, ya. Ini adalah perintah pertama, yaitu membaca Al-Quran dan melaksanakan isinya. Kemudian ada perintah yang kedua, tetap duduk, ya, bersama golongan fakir miskin yang lemah. Nggak boleh kita menganggap bahwa orang-orang miskin itu mendatangkan ya mudorot gitu ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wasbir nafsaka ma'alladzin, nah yad'una rabbahum, tetaplah duduk bersama mereka, orang-orang yang menyebut nama Allah, memuji dan bertasbih mengagungkannya serta meminta dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang, ya. Kemudian dilanjutkan wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah pandangan mata dan hatimu berpaling kepada orang-orang selain mereka, ya, karena tadi ada beberapa orang yang ingin ikut dalam majelis itu tapi dengan syarat, istilahnya seperti itu. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah, jangan, ya,
oleh Allah diingatkan kepada Rasulullah, kamu nggak boleh menggantikan mereka dengan para bangsawan itu. Ya, karena apa? Ternyata posisi mereka itu lebih mulia. Walaupun ya tadi digambarkan mereka itu bau badannya gitu ya, dikarenakan memang mereka itu miskin, mereka tidak mempunyai makanan hingga mereka menggunakan tidak punya makanan, tidak punya pakaian, yang akhirnya menyebabkan mereka gunakan pakaian untuk menutupi aurat mereka itu dengan bulu domba gitu ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam umatku satu golongan yang diriku diperintahkan untuk bersabar bersama mereka. Jadi saya secara pribadi, ibu-ibu, Masya Allah, mohon doanya. Banyak juga saya memiliki majelis-majelis ilmu kaum duafa ya, yang teruji betul-betul kesabaran ya, baik dari sisi berbicaranya, baik dari sisi karakternya, baik dari sisi kejujurannya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian bahwa Allah akan menguji kesabaran kita, sebagaimana Rasulullah SAW juga diuji oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan tersebut ya. Kita nggak boleh mengeluh, walaupun keluhan itu mungkin keluar dari lisan kita, tapi yakinlah ya, karena Rasulullah sendiri juga bersabda tadi ya, di dalam umatku satu golongan yang diriku diperintahkan untuk bersabar bersama mereka. Jadi kita pun perlu bersabar. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu mengikuti sebagian golongan manusia yang telah lalai dan menyibukkan diri dengan urusan dunia daripada menegakkan agama. Jadi kalau para bangsawan-bangsawan itu adalah mereka yang boleh dikatakan cuma mau duduk mendengar biasa tapi tanpa ada implementasi. Sementara kalau para sahabat gitu ya, sekalipun mereka dengan keterbatasan yang ada, mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketaatan, kemudian zuhudnya kepada urusan dunia itu terbukti begitu ya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perintah ketiga, yaitu menyampaikan secara terbuka dan jelas bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Tidak ada yang di luar dari itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum ya. Wahai Muhammad, apa saja yang kusampaikan kepada kalian berasal dari Allah itu adalah sebuah hal yang benar, tidak akan berpaling dari kebenaran itu. Selanjutnya Allah menyebutkan beraneka ragam atau keanekaragaman ancaman bagi kaum kafir dan memberikan janji kebaikan bagi orang-orang yang beramal soleh, begitu ya. Kemudian wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika orang-orang kafir lagi zalim tersebut meminta pertolongan, bantuan dan minuman saat di neraka untuk menghilangkan dahaga akibat panas di api neraka itu, tapi justru mereka akan semakin minum ya, semakin membuat kulit dan muka mereka terbakar akibat panas yang mendidih itu. Jadi inilah Allah menyebutkan aneka ancaman bagi kaum kafir dan yang mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Bi'sa syarabu wasa'at murtafaqo. Seburuk-buruknya minuman adalah minuman mereka itu. Betapa buruknya minuman itu karena tidak dapat menghilangkan haus dahaga dan panas suasana, tapi sebaliknya menambah haus dan bertambah panas ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari masuknya ke dalam sesuatu yang tidak kita bakalan mampu untuk melewatinya, yaitu neraka, wabil khusus neraka jahanam. Innalladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman, ya kebalikan dengan orang-orang kafir tadi, orang-orang beriman kepada Allah, membenarkan ajaran yang dibawa para rasul dan melaksanakan amal soleh yang diperintahkan kepada mereka, niscaya kami tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan yang mereka kerjakan. Jadi tentu saja ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh.
Ya, makanya gambaran tentang nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan amal soleh itu adalah ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ayat ini dilanjutkan dengan mereka itu adalah orang beriman, disediakan pokoknya surga untuk mereka. Surga yang apa? Surga yang abadi. Di dalamnya terdapat sungai-sungai ya mengalir di bawah kamar dari kediaman mereka. Masya Allah, luar biasa kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian nikmat apa lagi ya disebutkan, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Orang-orang mukmin itu sekalipun mereka sudah di surga, mereka diberikan lagi perhiasan berupa gelang-gelang yang terbuat dari emas. Padahal ketika di dunia bisa jadi kalaupun kita punya perhiasan itu kita emat-emat begitu ya, kita jaga-jaga gitu. Tapi ketika di akhirat itu semua diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang beriman. Kemudian ya yang ketiga itu adalah wayalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq ya. Maksudnya di sini kita dapati mereka diberikan pakaian yang paling bagus yaitu dari sutra, dan sutranya tidak tipis dan itu berwarna hijau ya. Hijau itu dipilih sebagai warna pakaian mereka karena warna tersebut menyejukkan mata ya. Makanya kenapa kalimat segala bentuk warna hijau itu memang menyenangkan begitu ya. Muttaqiina fiha 'alal araik, ya ini mereka beristirahat di tempat pembaringan yang ya kalau mungkin kita menyebutnya sekarang sofa ya. Araik itu adalah sofa yang empuk gitu ya. Keadaan mereka itu sama seperti raja dan pembesar gitu ya, tempat duduknya, sofanya begitu ya. Dan itulah Allah memberikan gambaran kehidupan bagi orang-orang yang berada di surganya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kira-kira dengan penyampaian yang cukup panjang lebar ini tidak membosankan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bagaimana terus ya memegang ketauhidan di hadapan Allah, terus melaksanakan amal soleh, dan tidak ada dari diri kita menghilangkan kebiasaan untuk membaca Al-Quran, berada dalam majelis ilmu, sekalipun majelis ilmu ini harus bersama dengan orang-orang fakir miskin. Dan jangan pernah kita lupakan bahwa balasan orang-orang yang beramal soleh itu adalah surganya Allah. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.